Soal nomor 1, perhatikan hasil pengukuran suhu sebuah benda dengan dua termometer berikut. Tuliskan persamaan mencari nilai suhu yang diukur oleh kedua termometer tersebut. Nah, ini kita pakai aturan, ini kan nggak ada nilainya ya, berarti atas kurang bawah, atas kurang tengah. Ini juga atas kurang bawah, atas kurang tengah. Berarti kita pakai aturan, kita kan mau cari, misalnya kita mau nyari siapa dulu? Nilai CF misalnya kan. Berarti kita pakai aturan apa namanya atas kurang bukan. Berarti kan kita ambil di situ F sama dengan A. Berarti atas kurang bawah per atas kurang tengah sama dengan atas kurang bawah per atas kurang tengah. Berarti 212 kurang 32 per 212 kurang F. Berarti 360 kurang 30 per 360 kurang A. 180 per 212 kurang F sama dengan ini 330 per 360 kurang A. Ini kan bisa dicoret, nih habis kan. Bagi 3, ini 6. Bagi 3 ini 11. Berarti kalau kita kali silang itu adalah 360 dikurang A, itu kan? Nih, 360 kurang A, kita mau cari F ya. Ini jadi dulu. Yang pertama 360 kurang A kali 6 sama dengan 212 kurang F kali 11. Nah, kita kan mau cari F ya. Berarti kan ini kita pindah ruas 212 kurang F kali 11 sama dengan 360 kurang A kali 6. Berarti 212 kurang F sama dengan 360 kurang A kali 6 per 11 kan. Nah, kita majuin 212 kurang F sama dengan 6 per 11 dalam kurung 360 kurang A. Nah, ini kita pindah ruas lagi. Berarti, kan kita mau F tuh. Berarti jadinya di sini, kita lanjutin sini ya. Berarti kan kalau kita pindah ruas, berarti 212 dikurang 6 per 11 dalam kurung 360 kurang A sama dengan F. Nah, gitu. Atau bisa juga F sama dengan 212 kurang 6 per 11 dalam kurung 360 dikurang A. Nah, itu dia. Berarti, apa namanya, nilai dari Fahrenheit itu 212 kurang 6 per 11 dalam kurung 360 kurang A. Kayak gitu ya, persamaannya. Tapi kalau misalnya kita mau mencari nilai dari si termometer A, ya ini kan dipindah saja dari sini berarti. Kita ambil dari sini. 360 kurang A dalam kurung 6 sama dengan 212 kurang F dalam kurung 11. Berarti ini 360 kurang A sama dengan 212 kurang F dalam kurung 11 per 6. Berarti kalau kita mau cari A berarti 360 dikurang, berarti ini 212 kurang F 11 per 6 sama dengan A. Atau kita pindah A sama dengan 360 kurang 11 per 6 dalam kurung 212 kurang F. Nah, kayak gitu. Oke? Nah, jadi kayak gitulah ya kira-kira. Soal nomor 2, titik lebur S diukur menggunakan termometer X. Berarti diketahui itu dia termometer X, berarti titik leburnya 5 derajat X. Adapun titik didih air diukur menggunakan termometer X dan termometer Y. Berarti termometer ini termometer Y, di mana titik leburnya X adalah 70, Y adalah 80. Terus saat dilakukan pengukuran, suhu gelas air termometer X dan termometer Y itu menunjukkan nilai yang sama. Nilai yang sama kita misalkan aja dengan Z ya. Nilainya sama nih, sama-sama Z. Jadi ini nggak tahu berapa kan titik lebur Y. Terus dengan suhu tersebut setara dengan 100 per 3 derajat Celcius. Berarti ini Celcius. Celcius itu kan 0 sampai 100. Benarkah
titik lebur S yang diukur menggunakan termometer Y lebih kecil, lebih rendah dari termometer titik lebur X dan titik lebur Celcius. Nah, benar nggak nih? Oke, berarti kita buktikan. Berarti pertama kita cari dulu antara X dan C ya. Kita gunakan aturan atas kurang bawah, atas kurang tengah. Dan ini pun juga ya, atas kurang bawah, atas kurang tengah. Berarti X sama dengan C. Berarti atas kurang bawah per atas kurang tengah sama dengan atas kurang bawah per atas kurang tengah. Nah, atasnya 70 kurang min 5 per 70 kurang Z. Sama dengan atasnya yang C itu 100 kurang 0 per 100 kurang 100 per 3. Kita rubah aja lah ya, 100 per 3 itu sama dengan 100 bagi 3. Itu adalah 3,33. Berarti 33,3. Nah, ini berarti 75 per 70 kurang Z sama dengan 100 per ini berarti 100 dikurang 33,3. Itu adalah 100 kurang 33,3 adalah 66,7. Nah, ini kita kalikan ya. 170 kurang Z berarti 75 kali 66,7. Berarti ini dikali 75 itu adalah 5002,5. Ya, dibagi 100 kan, ini jadinya 70 kurang Z. Dibagi 100 dapat 50,025. Berarti ini 70 ini Z ya. 70 kurang Z. Berarti pindah ruas 70 kurang 50,025 sama dengan Z, ya kan? Berarti dapat Z sama dengan kurang 70. 19,975. Nah, dapat kita nilai Z ini 19,975. Berarti ini juga kan 19,975. Nah, baru kita cari ini nilai dari ininya. Apa namanya tuh titik leburnya ya, sama kayak gitu juga. Berarti kita pakai aturan atas kurang bawah juga ya. Berarti yang X kita cari itu adalah X sama dengan Y. Berarti atas kurang bawah. 70 kurang min 5 per 70 kurang 19,975 sama dengan, nah ini kita bulatkan aja ya ke 20 biar nggak berkoma. Berarti ini kita bulatkan jadi 20. Berarti ini 20. Berarti ini 80 kurang, ini kita misalkan apa? Oh, bawah aja lah, B. 80 kurang B per 80 kurang 20. Berarti ini 75 per 50. 80 kurang B sama dengan 60. Coret, coret. Berarti 80 kurang B, ini kali 5 sama dengan 75 kali 6. Berarti ini bisa dibagi ya. 75 bagi 5 sama dengan 15. Ini 15. 15 kali 6, 90. Berarti 80 kurang B sama dengan 90. Pindah ruas berarti 80 kurang 90 sama dengan B. Berarti min 10 sama dengan B. Nah, ini berarti dapatnya adalah min 10. Nah, sekarang kita buktikan. T dari Y itu kan min 10. Ini min 5. Ini 0. Berarti T dari si Y itu lebih kecil daripada TLX dan LC. Ya, benar. Berarti ini benar ya. Berarti pernyataan ini, titik lebur S jika diukur menggunakan termometer Y, nilai Y-nya lebih rendah daripada termometer X dan termometer Celcius. Ya, benar. Ini buktinya. Oke. Soal nomor 3, sebuah gas terdapat dalam tabung yang dilengkapi dengan piston. Gas ini memiliki suhu diketahui T1 sama dengan 15 derajat Celcius. Kita rubah ke Kelvin ditambah 273. Itu sama dengan
273 tambah 15, 8, 288 Kelvin. Kemudian mengisi 3/4 dari volume tabung, berarti V1 adalah 3/4 dari V. Berapa peningkatan suhu yang dibutuhkan agar gas bisa mengisi ke seluruh ruangan dalam tabung? Berarti V2-nya adalah V. Berarti yang ditanya itu peningkatan ya. Kalau peningkatan itu peningkatan suhu ya. Peningkatan suhu artinya nanti suhu yang suhu 1 dikurang suhu 2. Jadi dia mutlak ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini peningkatannya berarti kita pakai rumus ini ya. Ini kalau di piston itu kan isobar berarti ya. Yang berubah itu yang tetap itu ke kanan. Berarti V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Nah, V1-nya kan 3/4 V. T1-nya 288 sama dengan V2-nya adalah V yang kita cari T2. Berarti ini coret ya. Berarti 3/4 T2 sama dengan 288. Berarti T2 sama dengan 288 dikali 4 dibagi dengan 3. Soal nomor 4. Batang besi berbentuk balok mempunyai volume diketahui. Berarti ini volume mula-mula ya. Volume mula-mulanya adalah 200 cm pangkat 3. Dan suhunya T1 sama dengan 25 derajat Celcius. Diketahui koefisien muai panjang besi, berarti koefisien muai panjang berarti alfa ya. 0,00, ini berapa nih? 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4, 12 per derajat Celcius. Tentukan besar koefisien volume besi. Berarti yang ditanya adalah gamma ya. Yang A-nya adalah gamma. Yang B-nya adalah delta V, dan volume akhir yang itu yang VT ya, volume akhir. Berarti T2-nya sama dengan 300 derajat Celcius. Nah, nanti bisa kita cari delta T itu adalah T2 kurang T1, berarti 300 kurang 25. Nah, 300 kurang 25 berapa? Kurang 25 sama dengan 275 ya. Nah, kita cari satu-satu dulu ya. Jadi kita cari bagian yang A dulu. Yang A, gamma. Gamma itu rumusnya adalah karena dia pemain volume, berarti 3 alfa. Berarti 3 kali 0,000012, yaitu 0,000036 ya, per derajat Celcius. Ya. Kemudian yang B, delta V. Nah, delta V itu rumusnya adalah V0 kali gamma kali delta T. Berarti V0-nya kan 200. Gammanya ini kan 0,000042 kan. 36 kali delta T-nya 275. Nah, ini boleh kita coret ya. 1, 2. Hilang 1, 2. Jadi tinggal di sini 2 dikali 0,0036 kali 275. Nah, kali aja. 2 dikali 0,0036 kali 275. 1,98 cm pangkat 3. Nah, dapat kita. Yang C lagi, VT. Nah, VT itu kita pakai jabaran delta V. Delta V itu VT kurang V0. Berarti kalau VT itu adalah delta V ditambah dengan V0. Delta V-nya kan 1,98. Ditambah V0-nya 200. Berarti jadinya 201,98 cm pangkat 3. Nah, ya, dapat kita masing-masing jawabannya. Soal nomor 5, perhatikan data koefisien muai panjang beberapa logam tersebut. Berdasarkan data tersebut, akan disusun sebuah bimetal untuk keperluan tertentu. Bentuk susunan bimetal berikut ketika dipanaskan hasilnya seperti pada gambar. Pada gambar tersebut, bimetal dengan motif yang sama terbuat dari bahan yang sama. Berarti ini sama nih ya. Ini ya motifnya sama, terbuat dari bahan yang sama. Tentukan susunan logam pada masing-masing bimetal yang tepat sesuai dengan gambar.
Jika saat didinginkan bentuk kelengkungan bimetal sama seperti gambar, tentukan susunan logam pada masing-masing bimetal. Jadi kalau misalnya kita lihat ya, dia kalau misalnya yang paling lentur itu berarti ini ya, kalau kita lihat di sini, ini adalah misalnya ini kita lambangkan A, B. A ini C, berarti ini B, ini C ya. Nah, ini artinya adalah alfa B lebih besar daripada alfa A, karena dia yang paling besar lengkungannya kan. Kalau ini, berarti gambar yang A itu adalah alfa B, atau nomor aja ya kita kasih. Dan misalkan ini nomor 1, ini 2, ini berarti 1, ini 3, ini 2, ini 3. Nah, artinya itu berarti kan yang bagian A itu alfa 2 lebih besar daripada alfa 1. Bagian yang B itu adalah alfa 3 lebih besar pada alfa 1. Bagian yang C itu adalah alfa 3 lebih besar daripada alfa 2. Nah, artinya yang paling besar itu urutan alfanya adalah, nah kalau kita lihat di sini kan gini, kita urutkan ya, alfa 2 itu lebih besar pada alfa 1. Nah, kalau alfa 3 dibandingkan dengan alfa 1 masih lebih besar alfa 3. Berarti kalau alfa 3 lebih besar daripada alfa 1 ya di sini letaknya ya kan? Alfa 3 berarti di sini. Dan alfa 3 itu lebih besar daripada alfa 2. Nah, kalau nggak bisa di sini berarti alfa 3 di sini. Nah, kayak gitu. Jadi urutannya itu adalah ini berapa tadi? Alfa 1 ya. Nah, jadi kan benar nih alfa 1 lebih atau alfa 2 ya. Alfa 2 itu lebih besar daripada alfa 1, benar. Ya kan? Terus alfa 3 itu lebih besar daripada alfa 1, ya benar. Alfa 3 lebih besar daripada alfa 2, ya benar. Jadi kemungkinan urutannya ini ya. Nah, sehingga jadinya alfa 1 yang paling kecil itu kan di sini si Z ini kan. Berarti ini adalah punya si Z, ini punya si Y, ya. Ini punya si X. Jadi susunan logam pada gambar masing-masing adalah, ya ini dia. Berarti logam 1Z, logam 2Y, logam 3X. Oke? Tunggu, ini pangkatnya min 6 semua ya? Ya, berarti kan ini yang ini paling besar ya, yang 24. Sip.